Jadi begini ya, tadi saya rembukan sama Pak Arifin musyawarah bahwa memang yang harus hidup itu ilmu. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa aliman au muta'alliman wa ma walahu. Ada yang illa zikrawah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Jadi dunia ini semuanya terlaknat, seluruh isinya dunia ini terlaknat kecuali orang yang alim, kecuali orang yang belajar atau yang dekat-dekat situ. Nah, kenapa terlaknat? Itu ibarat kita orang Indonesia nggak tahu kalau Pak Jokowi itu presiden, itu kan ngawur sekali. Masa orang Indonesia nggak tahu kalau Pak Jokowi presiden? Kita hidup di BSK nggak tahu kalau pendirinya misalnya Pak Kures Habib Ali, nggak tahu kalau ustadznya Pak Arifin, Pak Wafa, itu kan ngawur sekali. Nah, andai kan tidak ada pelajaran, maka kita nggak tahu kalau Tuhan kita Allah itu kan ngawur sekali, nempat di buminya, makan rezekinya, kita menikmati fasilitasnya, tapi nggak tahu yang punya. Nah, sehingga di sini kadang orang-orang humanis protes, masa orang-orang kafir yang amal nggak diterima Allah, agama ini kok kayak sadis. Sebetulnya bukan gitu cara pandang. Bagaimana diterima sementara mengamalkan harta yang tidak miliknya. Itu kan ibarat saya punya uang 1 miliar, terus disedekahkan Pak Wafa ke Pak Arifin, terus dia bilang ini dari saya, tolong diterima. Terus Pak Arifin bilang makasih, dunia ini mbahmu, tak kan gitu kira-kira. Ya jadi itu logika kenapa ngamalnya orang kafir gak diterima, karena nggak ngaku yang punya. Ya. Jadi ibarat saya nempat di sini nginep terus terima kasihnya sama Muntahar, nggak sama Habib Ali. Memangnya dia yang bikin itu. Jadi orang nggak kenal Tuhannya itu buruk sekali, mal'un. Nah, bisa kenal Tuhannya dimulai dari mana? Illa aliman au muta'alliman, yaitu harus proses belajar mengajar. Mau tidak mau. Makanya setiap ilmu, makanya saya tadi rembukan sama Pak Arifin, semuanya harus atas nama ilmu. Ibadah itu nomor 2, akhlak nomor 2, semuanya nomor 1 itu ilmu. Sekali ilmu ini hilang maka semuanya hilang. Makanya di Quran dimulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Termasuk sifat Allah Ta'ala yang awal-awal dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal. Ketika Allah mensifati dirinya akram, alladzi allama. Orang terbaik, paling akram, paling karim, paling dermawan adalah zat sing allama, mengajarkan. Makanya kata Nabi, tidak ada sedekah sebaik kalimah yang ditemukan orang muslim, dan kalimah itu kalimah bijak kemudian diajarkan ke muslim yang lain, itu disebut afdhalus sedekah. Karena ini mengawal Islam. Jadi saya alhamdulillah semenjak kenal jenengan semua, entah berapa kitab saya selalu bawa ke sini supaya hubungan kita ini bil ilmi. Ya, karena hari Sajaratul Ma'arif beberapa kali sudah saya baca, ini tak ijazahi kitab Bajuri ya, sarahnya Fathul Qorib. Ini dikarang oleh Rektor Al-Azhar di eranya, termasuk Syekhul Azhar, Imam Bajuri, Imam Bajuri. Di sini saya ingin terangkan kitab Dzabaih, tentang, ya didengerin saja kalau nggak bawa kitab ini, yang takrib sama sarah, supaya sampean tahu kenapa harus ada sarah. Ya, saya ulang lagi, kenapa harus ada apa? Sarah. Sarah itu penjelas. Karena kelemahannya matan apapun sempurnanya, seorang lagi, kelemahannya matan apapun sempurnanya itu pasti ya nggak sempurna, namanya manusia. Dan tidak sempurna ini menjadikan kadang salah paham, sehingga mau tidak mau harus ada apa? Sarah. Jadi misalnya begini ya, di matan misalnya diterangkan zaman matan, penyembelian itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah, apa harus sebagai etika, apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan. Saya ulang lagi ya, misalnya Pak Arifin dawuh teng jenengan cung nak nyembelih pitik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya? Syarat sah, sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib, itu hanya urusan etika. Sehingga dzabihatul muslim meskipun nggak baca bismillah, baik secara sengaja maupun lupa, tetap halal ya, tetap sah, tetap halal.
Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan nggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Oh itu selingkuhannya kan mesti marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan enggak. Coba kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel gitu. Kalau kebetulan sudah tua kan terus karep-karepmu kan gitu. Jadi apa itu yang tahu Sarah. Saya ulang lagi, yang tahu Sarah, karena ini sudah jelimet, sudah jelimet, sehingga nggak ada kitab matan yang induk kecuali disarain. Dulu ada kitab namanya Takrib, karangannya Abi Suja, terus disarai kecil sekali oleh Fathul Qorib, ya, oleh Ibnul Qasim Al-Huzi itu. Terus disarai lagi oleh Bajuri. Jadinya Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin warifin, ya, sudah sarhun ala sarhin, bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarhin. Ya, kenapa? Memang kita butuh itu. Saya ulang lagi, kita butuh itu. Nah, kenapa butuh? Ya karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Karena matan itu seperti itu. Misalnya matan cerita yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, kayak gitu, majrur nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunnah Rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak, cara berpikir tidak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi, pemotongan, hukumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-ogrok dari belakang. Nah itu terus ulama debat, kan mungkin juga, ya kan, pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus, ya kan, sudah pingsan terus digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan tabir di Bajuria sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Saya tadi alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama, ngendikan panjang lebar tentang pentingnya ilmu.